Kami juga rajin mengaji. Karena kami kelompok Kasim Asy'ari. Aku tak ingin malam ini kecewa. Ya. Ku ambil kitab, ku panggil teman-temanku. Kelompok dua, kelompok Hasyim Asy'ari. Kelompok dua, pandai rajin mengaji. Mengaji walau ngantuk tiap hari, yang penting kita bisa ngaji. Mana tepuk tangannya untuk kelompok 2? Taujihat 2024 dengan bismillah menuai hikmah di tanah sejarah. Santri zilenial kuat mental, siap beramal. Oke. Salat itu adalah aqwalun, berupa ucapan-ucapan. Naon wae ucapan dina salat, mulai Allahu Akbar itu diucapkan. Dina hate menang teu? Sah teu dina hate? Henteu. Lamun salat takbirna, takbiratul ihramna dina hate sah tidak? Tidak sah, harus diucapkan. Minimal bunyinya itu terdengar oleh sendiri. Tapi kalau imam wajib memberi dengar, memberi pendengaran, harus terdengar oleh makmum. Itu tugas daripada imam. Kalau kita sebagai makmum, itu minimal terdengar oleh diri sendiri. Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Baik, terima kasih kepada Akmal selaku MC teraktif kita pada Taujihat kali ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan acara pada malam ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pembimbing dan peserta Taujihat yang sudah sama-sama hadir pada kesempatan kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Masih pada semangat? Oke, untuk menambah semangat kita pada malam hari ini boleh dicek jargon dulu ya. Taujihat 2024 dengan bismillah menuai hikmah di tanah sejarah. Santri zilenial kuat mental, siap beramal. Oke. Baiklah, kepada seluruh peserta Taujihat, kepada seluruh peserta Taujihat, dimohon untuk tenang dan hikmat ketika ada pemateri sedang memaparkan materi. Untuk mengefisiensikan waktu pada malam hari ini kita akan mendapatkan materi mengenai bimbingan pelaksanaan ibadah. Yang mana ibadah merupakan suatu amaliyah yang sudah termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Ibadah juga merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat beragama. Yang mana dalam pelaksanaannya harus dibarengi dengan niat lillah. Ya, sebagaimana dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada pemateri, waktu dan tempat kami persilakan. Seluruhnya dimohon untuk khidmat.
Baik, inilah dia Kiai Muiz Ali Nurdin SPDI. Namun sebelumnya tak kenal maka tak sayang teman-teman, izinkanlah kami menyampaikan CV singkat dari beliau. Beliau lahir di Sukamana tanggal 25 Februari tahun 1982. Beliau menempuh pendidikan di MI Sukahideng, lulus MTS Sukamana tahun 1997, lulus MAN Sukamana tahun 2000, lulus Institut Agama Islam Cipasung tahun 2005. Beliau mengajar di Pondok Pesantren Kiai Haji Zainal Mustafa Sukamana dari tahun 2001 sampai sekarang. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Dewan Pendidikan dan Pengajaran Pesantren. Mohon izin sebelum menyampaikan materinya, perlu juga kami ingatkan bahwasanya pemaparan materi akan berlangsung selama 60 menit, terdiri dari 50 menit pemaparan materi dan 10 menit untuk sesi pertanyaan. Dan kepada seluruh peserta taujihat, dimohon untuk khidmat dan menyimak apa-apa yang disampaikan oleh pemateri dan bisa untuk menyiapkan pertanyaan yang akan dilayangkan di akhir sesi nanti. Kepada pemateri, waktu dan tempat disilakan. Lailatukum sa'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah musabbibil asbab wa murabbil arbab wa ghafiriz dzanbi wat tawab wa syadidil iqabil ladzi arsala rasulahu Muhammadan ayatan li ulil albab. Thumma assalatu wassalamu ala natikil haqqi wassawab Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina jutunibul niqab. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Al-Quran surat Al-Muddatsir. Bapak pimpinan pesantren beserta keluarga yang kami cintai, Bapak sekretaris pesantren, Dewan Mudarris, Dewan Pendidikan dan Pengajaran, para pengurus, Rois-Roisa, Ketua Panitia Taujihat beserta jajarannya, pembawa acara yang kami banggakan. Rahimakumullah wa hafidhakumullah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia dan mulai betah, amin. Sebagaimana yang tadi disimak, tahun ini adalah tahun baru dan pesantren baru, santri baru, semangat baru, dan pacar tidak ada, ya, tidak ada. Ilmu baru, teman baru, tidak ada pacar di pesantren.
Yang ada itu adalah ilmu baru. Semakin bertambah ilmu. Alhamdulillah anak-anakku, izin Allah pada malam ini, saat ini malam keempat bulan Muharram ya. 1446 Hijriah. Yang materi yang akan disampaikan seperti yang diminta oleh panitia adalah praktek ibadah. Ibadah itu meliputi 3. Yang pertama ibadah hati ya, disebut ibadah qalbiyah, ibadah hati. Yang kedua ibadah lisan, bicara, namanya ibadah qauliyah atau kalamiyah. Yang ketiga ibadah berupa perbuatan, disebut ibadah amaliyah. Di dalam Al-Quran Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ada yang tahu ayat Al-Qur'annya? Yang acungkan tangannya. Tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Acungkan tangannya Al-Qur'annya. Ya. Pakai dikasih mic. Namanya bisa berdiri. Nama saya Rizik Syihab. Silakan baca ayat Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Tepuk tangan untuk tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi hakikat diciptakannya manusia dan jin adalah beribadah. Beribadah itu meliputi 3. Yang pertama qalbiyah, yang kedua qauliyah, yang ketiga amaliyah. Jadi hati kita itu, bisikan-bisikan hati itu harus bernilai ibadah. Tonga gerenteskeun anu haram. Yang bernilai ibadah itu ada berapa? Hukum syara ada berapa? Yang pertama wajib, haram, sunat, mubah, makruh. Yang termasuk ibadah ada berapa? Bernilai ibadah ada berapa? Acungkan tangannya dan sebutkan. Yang dari 5 itu coba
Berdiri, berdiri. Ada berapa yang termasuk ibadah? Ada 2 yang dikasih, kasih mic-nya. Ada 2. Yang termasuk ibadah itu ada 2. yang pertama, Wajib. yang kedua, Sunnah. sunat. Betul tidak? Tepuk tangan. Siap. Ya. Siapa namanya tadi? Hasbi. Hasbi, Masya Allah. Gening tos palinter. Alhamdulillah. Atuh tos pinter mah teking masantren atau saya muka pasantren. Alhamdulillah. Jadi santri tahun ini pada pintar. Alhamdulillah. Anak-anakku yang berbahagia, hati, ucapan, dan perbuatan itu harus bernilai ibadah. Sedangkan ibadah itu hanya 2 yang termasuk kelompok wajib, yang kedua kelompok sunnah. Jadi hati kita itu jangan melamun kamana meni, harus selalu berbisik atau ngagerentes seksunama yang sunat, yang wajib, yang termasuk pasunatan atau yang wajib itu diantaranya apa? Kalau ibadah hati, zikrullah dan tafakkur. Termasuk mutolaah pelajaran. Ibadah ngapal ke nalar jurumiyah, nalar hadis, nalar Al-Quran, tahfidz Al-Quran, itu adalah ibadah ucapan. Kemudian di mutolaah, logatannya, tafsirnya, bari di pikiran, itu namanya ibadah qalbiyah. Lalu diamalkan isinya oleh kita dengan jawari, dengan anggota badan kita, itu namanya ibadah amaliyah. Pahim tum? Yang akan disampaikan di sini sebenarnya adalah tentang praktek sholat. Ya, gue langsung karena sholat. Sebelum dilanjutkan, siapa yang tahu definisi sholat? Coba dari yang lain siapa namanya? San. Sok dikasih panitia, dikasih mic. Apa definisi sholat? Af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisoyatan mususatin. Artinya? Pekerjaan atau perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat yang ditentukan. Betul tidak? Tepuk tangan untuk sudah San.
Dari putri tidak ada. Coba bareng sadayana definisi sholat. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyaraita makhsusatin. Istri sarang sadayana putri. Artinya sarang ada yang ngocung badai nalar. Salat itu adalah aqwalun, berupa ucapan-ucapan. Naon wae ucapan dina salat mulai Allahu Akbar itu diucapkan. Dina hate menang teu? Sah teu dina hate? Henteu. Lamun salat takbirna takbiratul ihramna dina hate sah tidak? Tidak sah, harus diucapkan. Minimal bunyinya itu terdengar oleh sendiri. Tapi kalau imam wajib memberi pendengaran, harus terdengar oleh makmum. Itu tugas daripada imam. Kalau kita sebagai makmum itu minimal terdengar oleh diri sendiri. Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Kemudian apalagi takbir dalam sholat ada berapa? Ada dua. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbiratul intiqal. Takbiratul ihram itu takbir yang menandai masuknya mulai sholat. Yang kedua takbir intiqalat itu takbir yang menandakan pindah dari satu rukun kepada rukun yang lain. Bade sujud, bade ruku, Allahu Akbar. Bade sujud, Allahu Akbar. Bangkit tina sujud, Allahu Akbar. Kemudian apa hukumnya bagi yang meninggalkan sholat? Acungkan tangannya. San-san, apa hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Bajuri dijelaskan bahwa meninggalkan salat itu murtad jikalau kita tidak ada niat bahwa itu wajib. Sedangkan hukumnya fasik jika kita masih memiliki niat bahwa itu adalah wajib. Tepuk tangan untuk sama-sama.
Hukumnya itu yang pertama kafir atau murtad. Yang kedua hukumnya dosa besar. Aya leheungna teu? Aya leheungna teu? Teu aya. Bahkan dalam surat Al-Mudassir tadi ayat 42-43, masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallina. Ditanya orang-orang yang masuk neraka sakor, masalakakum fi saqar ai ma adkhalakum fi saqar. Mengapa kalian masuk neraka sakor? Mereka ahli neraka sakor menjawab, lam naku minal musallina. Dulu di dunia tarasolat. Siapa yang sebelum ke pesantren suka meninggalkan sholat? Saya nu ngacung ya, heraeun. Siapa yang ridho masuk neraka sakor? Ada tidak? Na'udzubillahi min dzalik. Debunya saja, debu, lebu, baraknya, sekar neraka sakor, kalau kena telapak kaki maka mendidih ubun-ubun itu, kepalanya langsung ngagolotrok. Eta teh kakara lebukna. Na'udzubillahi min dzalik. Bade ngantunkeun salat deui bade. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana salatnya kalau tidak bisa berdiri? Silahkan sambil duduk. Masih kene lieur diuk teh, silahkan berbaring. Masih kene lieur, sudah tidak bisa, sulit bergerak tapi masih kene inget, masih kene sadar. Wajib sholat teh? Wajib. Ku cara isyarat. Lamun geus teu bisa ku isyarat, umumkeun kana speaker masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mang Udin geus teu bisa sholat, urang sholatan. Bagaimana kalau sudah koma, sudah tidak sadarkan diri? Wajib tidak sholat? Wajib tidak sholat? Rek sholat kumaha teu sadar. Selagi ingat sholat itu wajib dilaksanakan. Wajib dilaksanakan. Hampir semua ibadah bisa diwakilkan, kecuali sholat. Zakat bisa diwakilkan, haji bisa diwakilkan. Sholat bisa diwakilkan tidak? Hoream sholat asar teh cik cinalah pangwakilan keun tiasa moal. Moal. Sholat tidak bisa diwakilkan. Pahimtum? Pahimtum? Alhamdulillah.
waktu di rumah ada teman-temannya yang suka meninggalkan sholat? Banyak. Atuk malurtad kalapir atuh parasek. Hari ini anak-anakku banyak generasi yang suka meninggalkan sholat. Jangankan meninggalkan total sholat, ngahir-ngahir waktu sholat, talangke kana sholat, jam setengah genep acan sholat asar, diengke-engke, itu akibatnya pawailul lil musolli, naraka wel. Eta teh sholatna mah sholat tapi menunda-nunda waktu sholat sampai keluar dari waktu sholat. Apalagi total tidak melaksanakan sholat. Biasanya yang menunda-nunda sholat itu putra atau putri? Putra atau putri? Dua anaknya. Laki-laki juga ada yang menunda-nunda. Putri juga loloba nak. Na'udzubillahi min. Ya. Bagaimana haji nak setahun sekali, sodakohna miliaran, gitu. Puasa na Senin Kemis bahkan Daud, tapi sholat, tapi tara sholat, kira-kira bagaimana? Percuma. As-sholatu imaduddin, sholat itu tihangnya agama. Bagaimana kalau bangunan tidak ada tiangnya? Runtuh. Demikian juga amal seseorang jika sholatnya tidak dilaksanakan. As-sholatu khairum minan naum. Sebelum sholat harus melaksanakan apa dulu? Wudhu dulu. Bagaimana kalau sholatnya tanpa wudhu? Tidak sah. Mana dalilnya? Cung, acungkan tangannya. So. Tidak sah sholat tanpa wudhu. Sok san-san deui. Sok kasih mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana Rasulullah bersabda, idza pasa'a ahadukum fi sholati fal yansharif wal yatawaddo wal yuju sholata. Itu hadis atau keterangan ulama? Hadis. Ulangi. Idza pasa'a ahadukum fi sholati fal yansharif wal yatawaddo wal yuju sholata. Ada lagi yang lain? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Sersan-san. Ada lagi? Ada lagi? Tidak sah sholatnya kalau tidak didahului dengan wudhu. La sholata liman la wudhu alahu.
ya, tidak ada sholat la wudu alahu yang tidak melaksanakan wudu terlebih dahulu. Sering terlihat anak-anakku wudu, masih ingat waktu di Diniyah, waktu di SD di MI, wudu itu belang. Raraina wajahnya itu tidak semua terkena air. Itu jadi belang. Terus tangannya juga hanya tidak sampai sikunya. Kira-kira wudunya sah atau tidak? Tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, pasti sholatnya juga tidak sah. Nah, pada hari ini banyak yang seperti itu. Wudu nama wudu ngan henteu sampurna. Kata kuncinya, wudu itu harus teliti, harus hati-hati. Kalau ada anggota wudu yang tidak terkena oleh air. Paham tum? Kemudian bagaimana wudunya sudah bagus, sholatnya sudah bagus, ngan istinjana, cebokna, ombehna henteu bersih. Ada sisa air kencing yang terkena kepada celana. Kira-kira sah henteu sholatna? Sah henteu sholatna? Tidak sah sholatnya kalau istinjanya itu tidak benar. Bahkan diprediksi oleh Nabi, banyak yang terkena azab di kubur, di alam barzah itu kebanyakannya itu karena anil bauli, karena masalah air kencing. Namun lelaki mangkur bari nangtung disintrekan, saina teh ngacret kahanap mantul kana calana. Kira-kira heg sholat, kira-kira sholat nah sah henteu? Henteu sah. Yang benar itu ceboknya itu sambil apa? Sambil jongkok. Oh, sambil bobo. Sambil jongkok. Makanya kloset itu yang normal itu bagi yang sehat itu lebih baik sambil jongkok. Karena ada kloset jongkok, ada kloset duduk. Gitu. Namanya dalam fikih harus istibro anil bauli. Melepaskan diri, membebaskan diri dari air kencing. Jadi kudu ulah aya nyesa nangtung teh henteu aya nu kaluar deui. Tos cebok, tos ombe. Tong mikir nu batur nu urang sorangan. Ombe pas nangtung teh aya nu kaluar deui. Nah, itulah yang menyebabkan kebanyakan ahli kubur mendapatkan azab di alam kuburnya.
Na'udzubillahi min dzalik. Yang pertama harus jongkok. Itu alhamdulillah di pesantren ada WC-nya. Jadi jangan pipis di luar. Porosot nolol bari nangtung. Eta mah nuju SD kelas hiji, ayeuna atos SMP atau sanawiyah. Istri, maknya istri. Harus sambil jongkok. Dan posisinya, dengarkan, bagaimana caranya supaya air kencing itu keluar semuanya. Air kencingnya bukan alatnya. Harus jongkok, si kaki kiri itu diberdirikan, kaki kanannya itu menginjak lantai, kaki kirinya dinaon, dijengkekeun, itu. Dan untuk supaya terbebas bisa nanti setelah yang kiri nanjengke teh bahasa Indonesia teh jijit wajit naon jingjit itu dipraktekkan. Pada hari ini anak-anakku banyak seperti sebagaimana diprediksi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan ahli kubur mendapat siksa kubur itu dari hal yang sepele, dari masalah air kencing. Apakah itu air kencingnya itu memantul kepada badan atau pakaian, atau habis istinja itu masih ada tersisa air kencing, pas berdiri itu ada yang keluar, terkena pakaian, dibawa sholat, bagaimana sholatnya? Tidak sah. Cung yang masih kena sok berdiri, pipisna siga kuda, ya. Dan jadi lamun eta dinaon supaya diteken tuh ya kieu kaki kiri dijengkekeun, kaki kanan di kanalan, jadi supaya air kencing itu turun semuanya, sehingga tidak ada, ketika berdiri itu tidak ada sisa air kencing yang menyebabkan najis terkena pakaian. Kemudian sambil dehemnya itu, naon dehem teh? Naon bahasa Indonesia dehem? Ngadehem teh naon? Oh iya, deterjet kabeh ya. Dehem itu apa bahasa Indonesianya?
Dehemna tina perut lain. Ahem. Tapi tina perut. Jadi perut. Dehemna tina perut. Itu ulah. Coba dehem kabeh dehem. Tina perut, dehemna tina perut. Supaya vibrasinya, getarannya itu menurunkan air kencing. Supaya tidak ada sisa. Tina perut ulah. Itu tidak ada artinya. Dehemna tina perut supaya air kencingnya itu vibrasi getaran tina dehem menurunkan air kencing supaya tidak ada sisa. Paham tum? Kemudian setelah itu salurannya lamun dina paralona selang nate diurut anu hanapna lamun lalaki mah lain kabeh ya kula tarik teuing jadi dengan tujuan supaya ketika berdiri tidak ada sisa air kencing. Teu kudu make sabun, komo dirinsoan mah. Ledeh. Paham tum? Dan sekali lagi anak-anakku banyak hari ini yang tidak memperhatikan dalam masalah ini. Yang prediksi Nabi kebanyakan azab ahli kubur itu karena anil bauli, karena masalah air kencing. Paham tum? Paham tum? Singapura tum? Wayah tum? Kasatru maot kasatru menyewayahna maot. Alhamdulillah masih semangat ya, silakan ada materinya bisa nanti kalau ada waktu dilanjutkan. Sekarang dibuka dulu. Silakan di pembawa acara dilanjutkan. Baik, untuk sekarang sesi pertanyaan. Kami batasi pertanyaan dari santri putra 2 orang, dari santri putri 2 orang. Yang ingin bertanya bisa acungkan tangan, sebutkan nama dan kelompoknya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizik dari Tasikmalaya City. Izin bertanya, kan dalam hadis kalau kita bertanya kepada seorang dukun maka sholat kita akan dibened selama 40 hari. Berarti kalau walaupun kita sholat gak akan diterima, berarti kalau sholat sama tidak sholat sama saja. Jadi mending tidak sholat atau mending sholat walaupun tidak diterima. Sekian.
Abdi di Cimahi. Nami Muhammad Faik Arifan Bila. Kumaha lamun bade salat, bade wudu, tapi diperban. Ban, pananganan. Silahkan langsung berdiri santri putri. Boleh dipercepat. Boleh berdiri dulu. Sambil agak maju dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidatun Naifah dari kelompok 1. Alamat saya dari Sodong Hilir, Tasikmalaya. Sekarang saya mau bertanya, saya santri baru di pondok pesantren ini dan saya pertama kali jauh dari orang tua. Ketika sedang sholat, saya sendiri sering kali tiba-tiba menangis teringat terhadap orang tua. Saya masih bisa dibilang sah ketika sholat sambil menangis, dan bagaimana cara kita fokus ketika tanpa mengingat apapun terkecuali kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, satu lagi. Langsung berdiri. Bisa tenang dulu. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Melani Putri dari kelompok 6. Alamat dari Cipatujah. Saya bertanya, kalau saya mau sholat subuh tapi kesiangan bangun jam 10, apakah pakai kunut? Boleh diulang? Kalau saya mau sholat subuh bangun jam 10 kesiangan, apakah pakai kunut? Makasih. Baik, sesi pertanyaan ditutup. Boleh, dijawab. Tepuk tangan untuk semua penanya. Alhamdulillah antusias, ya, banyak sekali yang ingin bertanya. Dan nanti dilanjutkan pertanyaannya di marhalanya masing-masing kepada gurunya, ya. Sekarang dibatasi 4 dulu. Yang pertama, Ananda, siapa yang tadi bertanya? Rizik. Dalam keterangan yang sahih, siapa yang mendatangi dukun, tukang ahli sihir, bertanya dan mengiyahkan,
itu sholatnya tidak diterima 40 hari. Menandakan itu dosa besar. Ya. Bagaimana kalau sudah terlanjur misalnya? Apakah sholat bari teu diterima? Apakah tidak sholat sama sekali? Untuk apa sholat kalau tidak diterima? Ya, pertanyaannya seperti itu. Jawabannya, kalau sudah bicara sudah terlanjur ya, sudah terjadi. Tobat dulu. Tobat dulu. Ya, menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatan itu, dan menyesali di hadapan Allah, benar-benar menyesal dan ingin kembali kepada Allah dan tidak akan mengulangi lagi. Nah, setelah itu sholat. Sholat. Bagaimana sholatnya? Insya Allah akan diterima karena sudah tobat. Hadis itu, siapa yang mendatangi dukun, kahin, dan bertanya lalu mengiyahkannya, tidak diterima sholat selama 40 hari kalau tidak ada tobat. Kalau didahului dengan tobat, taubatan nasuha, benar-benar menyesali di hadapan Allah, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalahu. At-taibu minadz-dzanbi, kata Nabi, orang yang bertobat dari dosa, kaman la dzanbalahu, seperti yang tidak mempunyai dosa. Sudah itu sholat insya Allah diterima. Jadi sekali lagi, hadis itu, siapa yang mendatangi dukun, kahin, lalu mengiyahkannya, tidak diterima sholat selama 40 hari kalau tidak ditobati terlebih dahulu. Paham tuh? Ya. Kangen naon masantren dudukun. Ya, di Arab itu kalau yang didapati dia melakukan sihir, kahin, itu hukumannya mati. Itu. Ya. Indonesia bukan dengan hukum Islam. Ya. Di Arab itu sekali lagi, kalau didapati melakukan praktek sihir, kahin, itu ada bagiannya langsung sudah diteliti olah TKP, benar-benar terjadi, hukumannya hukuman penggal, hukuman mati. Jelas? Yang kedua dari Anda siapa? Pertanyaan bagaimana itu? Oh ya, bagaimana kalau di bagian wudhu, anggota wudhu itu misalnya di tangan, ya di tangan, itu ada luka, lalu diperban. Bagaimana cara wudhunya? Maka kalau memang madarat tidak bisa dibuka dulu, dan oleh dokter itu tidak boleh dibuka selama beberapa hari karena parah, maka bagiannya itu diusap itu ya, ulah dikucuran kucai, diusap gitu, diusap itu ya, karena itu madarat ya, madarat. Paham tum?
Jelas? Yang ketiga, ada teman kita yang sholatnya kadang-kadang beberapa hari ini kadang-kadang nangis dalam sholatnya. Bakaitu fis sholat li zikri walidayya. Sholat curik din mikiran dosa, inget ka bogoh, inget ka kolot, ingat kepada orang tua. Bagaimana sholatnya? Sah, insya Allah sah. Karena itu tidak disengaja. Tuh. Dan tipsnya insya Allah, Ananda siapa namanya? Semuanya juga sama, ingat kepada orang tua. Jauh dari orang tua. Ada hadis Nabi, man kharaja min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya pi tolabil ilmi, untuk mencari ilmu, meninggalkan keluarga, meninggalkan teman bermain di rumah, meninggalkan HP di rumah, pi tolabil ilmi, untuk mencari pahuwa fi sabi, statusnya dia itu seperti yang sedang jihad, mengangkat senjata melawan musuh. Kalau kalian di sini sedang menuntut ilmu, sedang ngaji, geletuk teh maot, maka statusnya syuhada, maut syahid. Tapi lamun keur ngaji, lamun batur ngaji ieu cicing sare di kobong, geletuk teh maot, lain syuhada, syuhadma atau nyempod di WC hoream ngaji heg maot. Lain syuhada tapi syuhadma. Tapi kalau kalian di sini sedang menuntut ilmu, sedang ngaji, kelepek teh maot, maka akan masuk surga tanpa dihisab, seperti mautna para syuhada. Pahim tum? Satu lagi hadis, man salaka tariqon yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqon ilal jannah. Siapa yang berangkat melangkahkan kakinya dari rumah ke pesantren untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan masuk surga. Hoyong digambilkan masuk surga? Caranya mencari ilmu. Dan anak-anakku, ada satu kisah nyata, kupingkeun sakedah. Singkat carios aya anu maot, ada yang meninggal. Singkat cerita dikurebkeun, pas mau dikuburkeun, pas mau diangkat dari keranda, dimasukkan ke liang lahat, maka tiba-tiba pemandangan sekeliling kubur itu berubah jadi taman. Sampai-sampai si penggali kubur itu sok, kaget, rewas, pingsan. Singkat cerita lagi, datang lagi iring-iringan jenazah. Sama seperti itu anak-anakku, sama seperti itu. Tiba-tiba berubah jadi taman surga.
Singkat cerita, ditanya, kalau bedanya kalau yang pertama itu pingsan, si penggali kubur itu, yang kedua itu tidak pingsan. Singkat cerita ditanyakan ibunya, Bu, siapa yang mati itu? Anakku. Yang dulu pertama anakku juga. Yang pertama itu dia itu kakaknya, yang kedua adiknya. Coba Bu, diobrolkan aja bagaimana pengalamannya. Baru pertama saya seperti ini, melihat pemandangan yang luar biasa indah. Maaf, yang pertama itu apa amalan dia? Oh, dia itu wafat lagi mesantren, lagi mencari ilmu. Yang kedua, kakaknya mencari ilmu juga di pesantren, tidak, tapi kakaknya yang memberi biaya, adiknya. Nah, setelah jawaban itu anak-anakku, beliau itu Abdullah, lupa lagi, Al-Huffar itu, lakobnya Al-Huffar, penggali. Dia, padahal dia usianya sudah tua 50 tahunan. Dia meninggalkan semuanya, kemudian minta izin ke keluarganya, karena sudah berkeluarga, dia akan mesantren. Karena kabita dengan dua yang wafat itu. Langsung disambut oleh bidadari, dibawa jenazahnya, kedua-duanya itu. Dia meninggalkan semuanya, langsung berangkat ke pesantren, padahal sudah tua. Ini benar bahwa siapa yang berangkat ke pesantren mencari ilmu bahwa fisabilillah, dia statusnya fisabilillah. Tapi dengan syarat dia itu benar-benar mencari, bukan mencari pacar. Ya. Jadi kalian bagaimana, misalnya orang tua kalian wafat di rumah, misalnya, nggak bakal sedena ogen. Sama anak-anakku, kalian di sini sedang mengaji, nuju nalar, geletuk temaot bapak tenapi mama, maka status bapak dan mamah itu, ibu itu fisabilillah. Karena orang tualah yang membiayai kita. Pahim tum? Nyah ka orang tua? Oyong wafat syahid orang tua? Sungguh-sungguhlah di pesantren mencari ilmu. Alhamdulillah. Terakhir pertanyaannya apa? Oh, subrang, subuh kaberangan. Di bumi sorangan bobo teh lep teh. Teu anu ngageuingkeun. Gugah-gugah teh tabu 10. Alah geus beurang geuning. Astagfirullahaladzim. Maka langsung ambil wudu, sholat subuh. Tuh. Ya, sholatlah ketika dia ingat. Kalau memang benar-benar tidak disengaja. Kalau memang disengaja, gugah-gugah jang Quradan teh rep deui, gugah-gugah jam 11 itu dosa besar, namanya fawailul lil musallin. Tadi juga sengaja karena sudah ingat digeuingkeun emut jam 5 atau jam setengah 5 nuju adan rep deui gugah-gugah jam 11, maka itu termasuk fawailul lil musallin, neraka wel. Tapi kalau benar-benar tidak ingat,
bangun tidur jam 10, maka langsunglah dia sholat. Insya Allah itu tidak berdosa karena tidak disengaja. Demikian juga misalnya jam 3, astagfirullahaladzim, can sholat lohor tadi teh, maka langsunglah dia melakukan sholat zuhur. Kumaha cenah teu emut sama sekali, ari teu emut made kumaha sholatna. Zuhur sama sekali tidak ingat. Bagaimana berdosa? Tidak berdosa. Rupi al-qalam. Kalau memang benar-benar tidak ingat. Kalau ingat langsung dia melakukan sholat. Jelas? Kumaha panitia? Baik, jadi kesimpulan mengenai pemaparan materi yang telah disampaikan oleh pemateri adalah bahwasanya hakikat diciptakannya kita sebagai makhluk yang paling sempurna adalah beribadah dengan meluruskan niat hanya semata untuk taat, terlebih lagi dalam pelaksanaan ibadah sholat, karena as-sholatu imaduddin, sholat merupakan tiang agama. Ibaratkan sebuah bangunan, apabila pondasinya kuat maka akan berdiri kokoh, namun sebaliknya apabila goyah pondasinya maka akan runtuh. Begitupun dengan agama, apabila sholatnya ditinggalkan maka akan runtuh agamanya. Baik, mungkin dikarenakan waktu sudah habis. Terima kasih kepada anak kami yang segera menyampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Muiz Ali Nurdin SPDI yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa-apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami selaku moderator pamit undur diri, acara kami serahkan kembali kepada MC. Terima kasih.